Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latifah Putri Tias dengan NIM 25123525. Di sini saya akan menjelaskan eh, pemrograman saya di Android Studio membuat aplikasi kasir sederhana yang dapat mencetak struk. Di sini saya hanya akan menjelaskan alur pemrograman Kotlin-nya saja dan nanti akan langsung saya tampilkan eh, bentuk bentuk aplikasinya. Di sini saya akan mulai dari eh, bagian login. Blok ini digunakan untuk menyimpan variabel, untuk mendeklarasikan variabel. Kemudian di sini ada override function. Di sini merupakan eh, logika pemrograman untuk mengecek apakah user sudah pernah login sebelumnya dan apabila sudah langsung berpindah ke halaman dashboard. Ini untuk menyimpan user yang sudah pernah login. Kemudian ini eh, mendeklarasikan variabel dan menghubungkan variabel tersebut ke elemen yang ada di layout. Terus kemudian ini merupakan variabel untuk menyimpan menyimpan teks password dan username yang diketik oleh user nantinya. Kemudian dicek lagi apabila eh, loginnya benar, maka dia akan berpindah ke halaman dashboard. Nah, untuk logika ketika tombol login diklik, pertama eh, akan mengambil teks yang diketik oleh user di username dan password, kemudian disimpan dan diubah ke string. Kemudian di sini membuat data JSON yang akan dikirim ke server. Di sini menyiapkan menyiapkan data untuk dikirim ke server menggunakan Folio library. Di sini pemrograman di mana server ketika me- pemrograman ketika server berhasil merespon atau gagal. Untuk yang berhasil dicobanya seperti ini. Ini dicek apakah login berhasil. Jika loginnya berhasil, simpan data user ke memori HP, memori eh ke memori HP. Kemudian dia akan langsung pindah ke halaman dashboard. Pak, jika loginnya gagal, dia akan tetap stay di halaman login. Ya, memakai intent dan dia berpindah tetap ke bagian login. Semisal di sini sayangnya tidak ditambahkan apapun, jadi semisal ada error tidak akan muncul apapun. Nah, kemudian apabila servernya tidak merespon atau error akan muncul eh, message-nya di loket. Kemudian terakhir menambahkan kunci rahasia di header request. Ini untuk API-nya. Kemudian yang terakhir menjalankan request ke server. Kemudian ke halaman dashboard untuk pemrograman Kotlin-nya. Ini seperti biasa untuk menyimpan variabelnya. Kemudian di sini ada logika pemrograman untuk bagian dashboard. Di sini menghubungkan ini untuk menghubungkan variabel yang ada di sini dengan variabel dengan ID yang ada di layout dashboard. Ini juga mengambil data dan username yang sudah disimpan saat login dan disimpan di variabel isi nama login dan isi username login.
Ini untuk memanggil nama dan username di dashboard bagian atas. Nanti saya akan tunjukkan. Seperti nanti saja deh. Kemudian ini menghubungkan semua tombol yang ada di eh, layout dashboard. Kemudian ini logika pemrograman ketika tombol-tombolnya ditekan. Apabila menekan bagian pengaturan, dia akan berpindah ke halaman pengaturan. Sama halnya dengan profile, dia juga akan berpindah ke halaman profile. Kategori juga akan berpindah ke halaman kategori. Produk juga akan pindah ke halaman produk. Dan ketika tombol logout diklik, dia akan mengambil data yang tersimpan sebelumnya, kemudian langsung menghapus semua data dari memori. Dan terakhir, dia akan mengembalikan halaman ke halaman login. Kemudian bagian profil, untuk bagian pemrograman Kotlin di bagian profil, di sini eh, awalnya membuat storage untuk menyimpan data nama, email, dan alamat. Disimpan di sini di variabel biodata, kemudian dihubungkan dengan kemudian menghubungkan variabel di sini dengan text view yang ada di layout profile. Terakhir, setiap text view di eh, layout profile akan diisi dengan data yang ada di pemrograman Kotlin di bagian profile ini. Seperti ini namanya, nama saya Latif Tias, kemudian email saya, dan terakhir alamat saya di sini. Ini akan muncul di halaman profile. Kemudian bagian produk. Untuk di bagian produk, seperti biasa ini eh, deklarasi variabel. Ini agar bagian ini agar saat semisal sudah menginputkan produk, dia ketika tombolnya di back, dia akan tetap ada di bagian buttonnya tetap akan tersimpan produk yang sebelumnya sudah diklik. Kemudian eh, ini digunakan untuk membuat list kosong untuk menyimpan data produk dari server. Kemudian yang ini mengambil grid view dari layout untuk menampilkan produk dalam bentuk grid. Kemudian yang ini membuat adapter untuk menyambungkan data produk dengan grid view. Yang bagian ini mengset adapter ke grid view. Jadi ya grid. Ya. Terus kemudian ini persiapan untuk mengirim request ke server. Memakai volley juga ya. Kemudian variabel untuk meminta objek, memasukkan API-nya. Kemudian ketika server berhasil merespon, dia akan mengosongkan list sebelum diisi dengan data baru. Kemudian dia akan mengecek apakah status dari server itu berhasil atau tidak. Jika berhasil, dia akan mengambil array dari data produk di dalam API-nya, kemudian eh, mengulang setiap produk dan mengambil nama, harga, dan foto yang ada di dalam API tersebut. Yang terakhir, ini untuk menambahkan data-data tersebut ke layout atau antar mukanya. Oh, oh salah maksudnya ditambahkan ke dalam array data produknya, tambahkan ke list, ke mutable listnya. Yang ini baru merubah yang ada di layout, mengupdate yang ada di layout tampilan antar mukanya. Kemudian ketika ada error koneksi ke server, dia akan muncul di logcat. Kemudian ini juga menambahkan API di header request. Terus terakhir jalankan request ke server. Itu untuk menjalankan request ke server yang terhubung dengan API tersebut. Kemudian ini logika pemrograman ketika user mengklik salah satu produk di dalam grid.
seperti produk mouse atau keyboard segala macam. Di sini ketika diklik, dia akan mengambil produk yang diklik sesuai dengan posisinya, kemudian memasukkan produk ke dalam keranjang, ke dalam bagian pemrograman keranjang. Kemudian dia akan mengupdate tombol dengan total harga keranjang yang baru. Terakhir ketika user mengklik tombol checkout, dia akan pindah ke halaman checkout. Untuk settingan adapternya, produk adapternya, di sini fungsi untuk memberitahukan adapter berapa jumlah item yang akan ditampilkan. Kemudian ini fungsi untuk mengambil satu item produk berdasarkan posisinya. Kemudian ini fungsi untuk mengambil ID dari item pada posisi tertentu. Ini untuk fungsi utamanya, ini digunakan untuk mengambil view, oh, untuk mengambil, eh bentar, produk item. Oh, dia mengambil data dari antarmuka produk item yang sebelumnya sudah disetting di produk, kemudian antarmukanya terdapat di sini. Dia akan ini mengambil dari layout antarmuka produk item. Kemudian dia akan mengambil semua elemen teks dan gambar dari layout item dan mengisi setiap elemen dengan data produk sesuai dengan posisinya, sesuai dengan nama dan harganya. Kemudian dia akan memproses gambar dari URL yang dipanggil menggunakan Picasso Library seperti ini. Kemudian yang terakhir dia akan mereturn view yang sudah diisi data untuk ditampilkan ke grid view. Kemudian untuk logika keranjang, logika yang paling penting di sini, ini merupakan eh, deklarasi variabel untuk menyimpan semua produk yang akan ada di keranjang. Di sini ada fungsi untuk menambahkan produk ke dalam keranjang. Di sini digunakan untuk mengecek apakah produk yang sama sudah ada di keranjang. Apabila ada nama produk yang sama dengan produk di keranjang, dia akan menambahkan jumlahnya sebanyak satu. Jadi semisal diklik berkali-kali, dia akan selalu bertambah satu, bertambah satu, bertambah satu. Kemudian jika produk belum ada di keranjang, dia akan membuat item baru. Yang terakhir dia menambahkan item baru tersebut ke keranjang. Kemudian terdapat fungsi untuk mengurangi produk dari keranjang. Di sini menggunakan perulangan untuk mencari produk yang akan dikurangi. Jika apabila bertemu produk dengan nama yang sama, jika jumlahnya lebih dari satu, dia akan terus dikurangi, dia akan terus berkurang satu. Jika jumlah produknya hanya satu, maka produk tersebut akan dihapus dari keranjang. Kemudian ada fungsi untuk menghitung total jumlah barang di keranjang. Ini merupakan perulangan untuk semua produk di keranjang, kemudian menambahkan semua eh, produk yang ada di keranjang. Berapa totalnya ini akan dikembalikan ke fungsinya. Kemudian terakhir ini fungsi untuk menghitung total harga keranjang. Sebelumnya sudah dicari total barangnya berapa, maka di sini akan dihitung total harga di keranjang tersebut. Ini loopingnya untuk meloop semua data yang sudah masuk di keranjang, kemudian menghitung jumlah totalnya, menghitung jumlah tiap barangnya dikali harga, kemudian di total semuanya. Kemudian untuk pemrograman checkout,
Ini hampir mirip dengan yang produk, hanya di copy paste dan beberapa diubah. Kemudian di sini ketika tombol checkout diklik, dia akan mengecek apakah keranjangnya kosong. Jika keranjangnya kosong, dia akan kembali ke halaman produk. Kemudian jika sudah ada printer yang dipilih, oh, di sini untuk mengecek apakah sudah ada printer yang dipilih, apabila printernya itu kosong, dia akan pindah ke halaman pengaturan untuk eh, menyuruh user untuk memilih printernya terlebih dahulu. Kemudian untuk eh, nota pembeliannya, untuk membuat nota pembeliannya yang akan muncul di stroke seperti ini. Ini mendeklarasikan variabel teks nota pembelian, kemudian teksnya ditambahkan ini. Kemudian ini mengulang semua produk di keranjang dan ditambahkan ke nota. Jadi semua barang yang sudah dibeli, yang sudah masuk ke keranjang, dia akan muncul di sini semua. Kemudian eh, ketika button checkout sudah diklik sekali, maka di sini digunakan, maka di sini button checkout akan di disable atau dimatikan agar user tidak mengklik dua kali saat proses cetak. Kemudian jalankan proses cetak thread agar di thread terpisah agar UI tidak eh, nge-freeze. Kemudian ketika berhasil, maka print struct-nya dan alamat, kemudian print struct-nya. Hmm. Ketika berhasil, di sini logika percabangan ketika berhasil, maka akan muncul notifikasi berhasil cetak struct. Terus kemudian jika jika notifikasi ini sudah muncul, maka selanjutnya adalah mengosongkan data yang ada di dalam keranjang, kemudian kembali ke halaman produk. Jika cetaknya gagal, maka button checkout-nya akan dihidupkan kembali agar bisa diklik, kemudian akan muncul notifikasi gagal cetak. Kemudian coba cek Bluetooth printer. Yang terakhir ini untuk memulai programnya. Kemudian ini fungsi untuk cetak via Bluetooth ke printer. Yang pertama dia akan mengambil adapter Bluetooth dari handphone, kemudian mencari device printer berdasarkan alamat. Ini untuk mencari device printer berdasarkan alamat MAC. Ini UI UUID standar untuk Bluetooth Serial Communication. Kemudian ini untuk membuat soket koneksi ke printer. Ini untuk mengambil output stream untuk dikirim untuk mengirim data. Kemudian ini mengirim perintah reset ke printer. Ini mengirim teks nota ke printer. Kemudian menutup kontak menutup koneksi dengan menutup koneksi handphone dengan printernya. Kemudian cetaknya apabila itu berhasil ya akan muncul di printernya. Apabila gagal, maka di sini akan menangkap errornya dan eh, mereturn kalau hal tersebut gagal. Kemudian di checkout adapter hampir sama dengan yang di produk adapter. Di sini mengambil semua elemen dari layout item yang ada di produk item juga. Kemudian mengambil data produk dari list. Ini untuk menghitung subtotal setiap barang dan berapa jumlah barang yang
checkout, kemudian mengisi setiap elemen dengan data produk. Ini untuk untuk loading gambar dari URL menggunakan Picasso Library. Ini mengambil tombol tambah dan minus dari layout eh checkout item ini. Kemudian eh, yang terjadi ketika button plus diklik, button tambah diklik, setiap maka akan menambahkan produk ke keranjang jumlah satu. Sama halnya dengan eh, di bagian produk sebelumnya. Hanya perbedaannya di sini bisa mengurangi jumlah produknya menggunakan button minus. Ketika diklik dia akan berkurang satu, kemudian mengupdate tombol total harga yang ada di bawah, kemudian merefresh tampilan list view-nya. Yang terakhir untuk pengaturan, ini berisi pengaturan untuk Bluetooth. Di sini untuk menginisialisasi UI komponen yang ada di layout pengaturan. Kemudian membuat list untuk menyiapkan data Bluetooth. Ini list untuk nama device. Ini list untuk objek device Bluetooth-nya. Ini adapter untuk Bluetooth-nya juga. Ini adapter untuk menampilkan nama device di list view-nya. Ini satu adapter ke list view. Kemudian ini variabel-variabel untuk mengambil data printer yang pernah dipilih. Apabila ada printer yang pernah dipilih, tampilkan uh, di text view bagian atas. Kemudian ambil Bluetooth Manager dari sistem. Ini untuk mengambil Bluetooth Manager dari sistem. Ini mengambil adapter Bluetooth-nya. Ini fungsi untuk menampilkan daftar Bluetooth yang sudah tersambung. Apakah ini percabangan apakah HP-nya mendukung Bluetooth atau tidak? Jika tidak, dia akan memunculkan notifikasi HP tidak mendukung Bluetooth. Kemudian apakah di sini percabangan lagi untuk mengecek apakah Bluetooth-nya sudah dinyalakan. Jika belum dinyalakan, akan muncul notifikasi muncul notifikasi untuk menyalakan Bluetooth lebih dahulu. Kemudian ini mengkosongkan list sebelum diisi dengan data baru. Data Bluetooth-nya. Ini untuk mengambil semua device Bluetooth yang sudah dihubungkan. Kemudian kemudian perulangan setiap device dan tambahkan ke dalam list Bluetooth-nya dengan format nama plus device dengan format nama device plus alamat MAC. Kemudian ini memberitahu adapter bahwa data sudah berubah, kemudian diupdate tampilannya. Jika tidak ada device Bluetooth yang tersambung, maka akan muncul notifikasi belum ada Bluetooth tersambung. Dan kemudian untuk menghandle permission request Bluetooth, jika user diizinkan untuk mengakses Bluetooth, maka munculkan Bluetooth-nya. Jika user menolak akses Bluetooth, akan muncul notifikasi untuk menyuruh mengizinkan akses Bluetooth. Kemudian di sini eh, ketika tombol scan diklik, dia akan mengecek apakah Android versi 12 sudah Android versi 12 ke atas atau belum ada permission. Jika jika eh, jika iya, maka minta permission ke user. Jika sudah ada permission atau Android versi lebih lama, langsung munculkan Bluetooth-nya. Kemudian ini on click listener untuk item di list view. eh ini mengambil device Bluetooth yang diklik, kemudian menyimpan data printer ke shared preference, kemudian menampilkan printer yang terpilih di text view, yang terakhir menampilkan notifikasi sukses eh, Bluetooth mana yang sudah terpilih. Sekian untuk penjelasan pemrogramannya.
Saya akan mendemokan aplikasinya. Ini bagian halaman login 12 3525 dengan passwordnya rahasia. Nah, berhasil login. Untuk halaman profilnya itu seperti ini. Kemudian bagian pengaturannya untuk scan Bluetooth, tapi karena ini hanya dummy, jadi tidak bisa. Kemudian kategori. Kemudian di bagian produk seperti tadi. Ini jika dikeluarkan aplikasinya, sebentar di mana lagi ya? Loginnya akan tetap tersimpan. Kemudian bagian produk sudah berfungsi dengan normal. Ini akan terus bertambah ketika eh, barangnya diklik, produknya diklik. Untuk ke halaman checkout bisa dikurangin, bisa ditambah juga. Terakhir ini akan harusnya bisa nge-scan untuk video cetak struknya. Sebentar. Ini video yang kemarin saya ambil ketika cetak struk. Ya, cetak Berhasil, struknya berhasil. berhasil. Sekian dari saya untuk laporan untuk video penjelasan pemrogramannya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.